Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendar Prihadi atau Hendi, menghadiri pertemuan kader dan simpatisan PDIP di Kabupaten Kudus. Andika mengaku sebagai orang baru perlu untuk memperkenalkan dirinya ke daerah-daerah. Andika mengaku senang karena antusias kader dan simpatisan begitu semangat menyambut dirinya dan Hendi. Andika mengakui selama ini belum pernah bertugas secara khusus di wilayah Jawa Tengah. Walaupun demikian, Andika mengaku memiliki bapak yang berasal dari Magelang. Selain perkenalan, Andika mengaku tujuan berkeliling ke daerah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, dia yakin bisa memenangi Pilkada Jateng tahun ini. Jenderal Andika Perkasa merupakan salah satu sosok paling menonjol dalam jajaran militer Indonesia. Dengan pengalaman panjang dan berbagai penugasan yang luar biasa, Andika Perkasa berhasil menoreh berbagai prestasi hingga mencapai puncak karir sebagai Panglima TNI pada November 2021 lalu. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan penuh dedikasi terhadap negara. Andika Perkasa lahir pada tanggal 21 Desember 1964 di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anumerta Hendro Subroto yang juga seorang perwira militer terkemuka. Latar belakang keluarga militer ini menjadi inspirasi kuat bagi Andika untuk mengikuti jejak ayahnya dalam dunia militer. Andika memulai pendidikan militer di Akademi Militer atau Akmil dan lulus pada tahun 1987 dengan pangkat Letnan II Infanteri. Setelah lulus, Andika terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya di bidang militer dengan menempuh berbagai pendidikan lanjut di dalam maupun luar negeri. Ia menempuh pendidikan di Amerika Serikat, termasuk memperoleh gelar master dari Harvard University dan George Washington University, serta meraih gelar doktor di National Defense University. Pengalaman akademis yang luar biasa ini memberikan Andika keunggulan dalam berpikir strategis serta memperkuat kapasitas intelektualnya dalam menghadapi tantangan militer dan geopolitik. Karir militer Andika Perkasa dimulai dengan penempatan di berbagai satuan tempur. Salah satu penugasannya yang penting adalah ketika ia menjadi bagian dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, unit elit TNI Angkatan Darat yang terkenal dengan misi-misi khusus berisiko tinggi. Dari sinilah reputasi Andika sebagai perwira militer yang tangguh dan cakap mulai terbentuk. Karirnya terus menanjak dengan berbagai penugasan penting, termasuk sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 32, Komandan Resimen Taruna Akademi Militer, hingga Kepala Staf Komando Daerah Militer 12 atau Tanjung Pura. Andika juga pernah bertugas di luar negeri termasuk sebagai Atase Pertahanan Republik Indonesia di Amerika Serikat yang memberikan pengalamannya dalam berbagai bidang di lingkungan internasional. Pada tahun 2018, Andika diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang jabatannya sangat bergengsi dan strategis dalam struktur TNI. Namun tak lama kemudian pada bulan November 2018, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, jabatan tertinggi di Angkatan Darat. Sebagai staf kepala angkatan, Andika memperkenalkan berbagai inisiatif reformasi di tubuh TNI, termasuk peningkatan profesionalisme prajurit dan modernisasi peralatan militer. Karir puncak Andika Perkasa terjadi pada tanggal 17 November 2021 ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Adi Cahyanto. Pelantikan Andika sebagai Panglima TNI merupakan bagian dari rotasi kepemimpinan di tubuh TNI yang mengikuti pola bergantian antar matra antara Akademi Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Sebagai Panglima TNI, Andika Perkasa menghadapi tantangan besar termasuk menjaga stabilitas keamanan nasional, memodernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan, dan mengawal kedaulatan wilayah Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri termasuk ancaman non-konvensional seperti terorisme, kejahatan cyber, hingga bencana alam. Dalam masa jabatannya sebagai Panglima, Andika juga mendorong pendekatan yang lebih humanis dan juga menangani konflik-konflik dalam negeri, khususnya di wilayah Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan yang lebih berkelanjutan melalui dialog dan pembangunan sosial ekonomi tanpa mengesampingkan kesiapan militer yang diperlukan. Salah satu fokus utama Andika selama masa kepemimpinannya adalah reformasi di tubuh TNI. Ia mendorong profesionalisme prajurit, meningkatkan pelatihan dan memperbaharui sistem perekrutan untuk menciptakan militer yang lebih tangguh dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Andika juga memprioritaskan modernisasi alutsista sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Langkah inilah sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki militer yang lebih modern guna menghadapi berbagai tantangan global dan juga regional termasuk persaingan di kawasan Asia Pasifik. Andika juga terkenal karena memperkuat kerjasama internasional, terutama dalam bidang pertahanan dan militer. Ia seringkali menekankan pentingnya diplomasi pertahanan dan kerjasama militer dengan negara-negara persahabatan dalam menjaga stabilitas regional. Andika percaya bahwa pertahanan yang kuat bukan hanya soal kekuatan militer semata, tetapi juga melibatkan kerjasama internasional yang sulit. Gaya kepemimpinan Andika Perkasa dikenal tegas namun tetap humanis. Ia mengedepankan kedisiplinan tinggi di kalangan prajurit TNI, tetapi juga menunjukkan sisi empati dalam menangani isu-isu sosial dan kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah ketika ia menginstruksikan prajurit TNI untuk terlibat dalam berbagai kegiatan bantuan sosial seperti penanganan bencana alam dan program vaksinasi COVID-19. Andika juga terkenal dalam pendekatan yang terbuka terhadap media dan masyarakat. Ia seringkali memberikan penjelasan yang transparan terkait isu keamanan nasional, sehingga menciptakan rasa percaya dari masyarakat terhadap TNI. Kepemimpinannya yang berwibawa dan kredibel membuat Andika dihormati tidak hanya oleh prajuritnya, tetapi juga oleh banyak pihak di luar institusi militer. Dedikasi dan komitmen Andika terhadap negara menjadikannya salah satu tokoh penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia.